I know that it hasn't been easy. I hope that I love like you do, 'cause I know that this world would be better if everyone had a mother like you. You make the best macaroni. Halo, nama saya Rizka, orang tua dari Haris. Perkenalkan, nama saya Ranti. Anak saya Vincencio Sakti Aji, kelas Q1C. Terima kasih. Halo, nama saya Mega. Anak saya namanya Matthew, itu di playgroup 2, Ijitu. Nama saya Esther, saya ibu dari anak saya bernama Oliver Sean di kelas K2 B. Begini apa, Cis? Nama saya Dini, anak saya Askara di K2A. Halo, aku namanya Haris. Main ikan, main mobilan, terus pesawat. Baik. Oh, mama baik, pintar ya. Sayanglah, harus sayang mama. Mama, aku sayang mama. Mama sehat ya. Maafkan Haris kalau di rumah gak marah-marah. Haris sayang mama loh. Dadah mama, aku sangat loh. Vincent, main mobil, aku bisa naik sepeda juga, tapi masih roda 4. Tapi kalau ada batu-batu sering dipegangin, kalau ada batu takut jatuh. Pegangin siapa? Mama. Oh, mama. Sepedanya tapi. Sosis, Terus? kentang, nugget. Vincent sayang sama mama. I love you mama. Bye. Thank you, Vincent. Hai mama, ini Matthew. Itu main mobil. Karena masalah burger. Burger, apa lagi? French fries. French fries. Mama kasih burger yang enak, terus Matthew makannya gimana? Mama. Ya. Oliver Sean. Main puzzle, main kartu, kunci sama ikan teri. Enak. Mama, mari sayang mama. I love you. Lego. Pasta. Kalau pasta kan aku punya pasta bentuknya pita. Sayang banget. Aku sayang mama. Terima kasih, Mama. Haris itu anaknya sangat baik sekali. Anaknya patuh banget sama orang tua itu. Apa yang saya bilang, dia ikutin. Terus dia nggak pernah bilang enggak. Vincent itu anaknya sudah cukup mandiri, dalam artian pada saat dia makan pun dia sudah bisa makan sendiri, mandi juga sudah mandi sendiri. Kadang kalau kita mau bantuin, ayo diliatin biar lebih bersih. Enggak, kan saya sudah gede mama.
Terus kalau memakai baju paling cuma tanya, mama ini yang di depan yang mana, yang belakang yang mana, seperti itu. Sampai kalau saya lagi masak pun dia bilang, mama aku bantuin ya, nanti aku potek-potekin sayurannya, aku pun yang nyuci. Nanti kalau nggak nyampe di wastafelnya kan tinggi, nanti aku ngambil kursi aja yang di sana, gitu. Terus yang menjadi nilai chip yang sudah tertanam di Regina Pacis adalah kepedulian dia pada hal-hal kecil. Misalkan lampu di luar belum dinyalain, dia bilang, mama aku nyalain lampunya ya. Oh iya silahkan, tapi hati-hati ya dek. Iya aku kan pakai bangku yang di situ, nanti aku tatakin kain dulu biar tidak terpeleset, seperti itu. Terus kadang kalau lagi masak atau lagi apa kita ada yang habis, misalkan dedek mama bilang bisa minta tolong belikan garam ya. Iya nanti jangan salah yang dibeli garam ya, sudah aku hafalin dulu mah, garam ya. Nanti pulang garam ya, jangan Royco, seperti itu. Terus kalau pas dia mau berdoa, mau tidur malam, dia selalu bilang, mama jangan lupa berdoa. Bahkan kalau bapaknya sudah tidur pun, dia selalu bilang, bapak ayo bangun, kita doa dulu. Nanti aku yang pimpin doanya. Gitu. Walaupun kadang doa spontan tapi masih yang simpel-simpel. Iya. Matthew itu anaknya kalau menurut saya sih dia itu ceria sama mandiri ya kalau di rumah. Itu dia mulai sih sejak dia ada adik, mungkin dia paham ya dia harus bisa, dia ngeliat mamanya, kan saya sendiri nggak ada helper gitu, jadi mungkin dia lihat mamanya itu nggak mau nyusahin gitu, kayaknya nggak mau ngeribetin, jadi dia bisa mandiri, buka toilet sendiri, pokoknya dia bisa main sendiri gitu. Dia tahu kalau dia mau sesuatu dia selalu nanya gitu, dia selalu nanya, mama itu boleh ini enggak, itu boleh itu enggak gitu. Jadi dia selalu minta izin dulu biasanya. Terus dia bisa ini jagain adiknya. Jadi kalau kayak berangkat sekolah misalnya nggak ada yang nemenin gitu, saya cuma bertiga, dia selalu bilang, mama itu di belakang ya, take care dia gitu. Jadi dia bisa jagain adiknya kayak gitu. Kalau di rumah juga sama sih, dia bisa bantu saya terus jagain adik. Hobinya dia naik sepeda di rumah, pasti paling sering minta naik sepeda gitu. Terus suka nonton juga sih dia. Kalau di rumah biasanya kan kalau pagi dia sekolah, pulang sekolah dia di rumah, ya paling habis pulang sekolah dia makan. Setelah makan biasanya dia ada main-main dulu sama saya atau sama adiknya juga. Kemudian dia tidur siang biasanya. Setelah tidur siang ya biasanya dia main lagi tuh, main apa yang dia suka. Saya temenin dia main. Kemudian ya setelah itu ya paling makan malam, terus temenin dia tidur sih paling. Kita suka ya pagi sih rutinitas biasa ya, cuma ya kalau sekolah ya saya antar, yang kalau saya bisa saya antar jemput. Tapi kalau lagi nggak sekolah ya kita main, entah main di rumah atau pergi keluar misalnya ke taman, atau main di rumah kayak main Lego, main kejar-kejaran atau hal-hal lain yang memang dia suka main di rumah. Terus kalau enggak ya pergi keluar, jalan-jalan aja. Orang tua semuanya pasti marah ya Mbak ya sama anaknya kalau nakal. Tapi kalau nggak nakal, saya nggak pernah marah sama anak. Sebenarnya marah sih pasti ya Miss, tapi tujuannya biar anak itu tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi kita marah karena ada dasarnya, biar anak tahu besok kalau sekolah pun aku tahu mana yang tidak boleh dan mana yang tidak boleh. Karena kalau semuanya diiyakan, nanti kan anak jadi nggak tahu yang untuk mana yang aku boleh lakukan dan mana yang tidak boleh, seperti itu. Pak, marah pasti ada ya, maksudnya marah dalam artian ya
kalau dia melakukan sesuatu yang membahayakan buat dirinya, itu kan pasti bukan mungkin ngasih tahu ya, lebih ke ngasih tahu gitu. Ngomel-ngomel ya kadang-kadang mesti ada yang ngomel sih. Nggak mungkin enggak ya. Soalnya kan kalau anak kecil itu kan susah banget dikasih tahu ya. Tapi papanya sih yang lebih sering ini. Ya sebagai seorang ibu, saya juga manusia biasa ya, ada kalanya juga saya bisa marah gitu, melihat tingkah lakunya dia yang mungkin ya nggak mau dengerin orang tuanya, atau misalnya dia ada yang sesuatu yang salah. Memang itu tugas saya juga kan, harus memperbaiki dia juga, mengajari dia juga. Kadang saya juga harus tegas dalam rangka untuk mendidik dia supaya dia menjadi anak yang lebih baik lagi. Jadi ya kalau dibilang jarang marah, enggak juga sih. Karena masih sering marah juga sih sama anak. Marah paling biasa itu ya tentang makan ya. Iya, kalau pasta sih nggak marah dia. Coba kalau yang lainnya yang nggak kurang makannya suka dilama-lamain, cuman ya sudah perbaikan sih, cuman kalau marah ya tentang itu aja. Haris itu pertama masuk sekolah itu karena dia bicaranya belum lancar ya. Saya kira anak ini paling terlambat bicaranya. Tapi pas sudah sekolah itu dia mulai banyak kosakatanya yang dia kenal, tambah pintar. Terus pokoknya saya bangga sama anak itu karena dia patuh banget sama orang tua. Yang jadi kami bangga sebagai orang tua, sederhananya adalah dia sudah mandiri, tanggung jawab, dan tahu berterima kasih. Ya, karena kalau misalkan dia bilang, "Mama, aku pengen beli ini," kita selalu bilang, "Iya, besok ya, kita tunggu dulu. Kalau kita sudah punya uang, kita kumpulkan dulu. Nanti kalau sudah ada, baru kita beli." Jadi kita menanamkan juga bahwa segala sesuatu itu tidak datang dengan instan dan selalu harus ada gitu. Kita mengajarkan itu aja sih, Mas, prinsip. Saya bangga itu ya dia anak yang dia bisa diajak kerja sama. Jadi saya nggak tahu sih anak lain ya, tapi anak seumuran dia itu dikasih tahu sesuatu untuk bertanggung jawab sama dirinya sendiri aja dia udah bisa gitu. Jadi makanya pergi bertiga sama adiknya itu buat saya nggak terlalu sulit karena dia bisa ngurus dirinya sendiri. Iya. Kalau untuk bangga, jujur saya cukup bangga dengan dia ya, sangat bangga bahkan. Karena di umurnya dia yang segini, baru 5 tahun ya, dia mandiri kalau menurut saya di fase umurnya dia ini. Dia sudah bisa memahami juga apa yang saya inginkan, kemudian juga ya mandiri. Dia kalau misalnya tahu saya repot gitu dengan adiknya, kan adiknya juga masih kecil, jadi bisa membantu saya gitu loh untuk oh ya udah biar mami tidak terlalu repot ketika kalanya saya sedih juga. Kadang saya juga bisa sedih kan, maksudnya capek gitu mengurus anak, dia juga bisa menghibur saya gitu. Kadang kalau memang saya sedih, dia suka ambilin saya minum atau dia peluk saya gitu. Dia bilang, "Mami jangan sedih," atau "Mami jangan nangis," dia ambil saya minum gitu. Jadi banyak hal yang membuat saya memang bangga sih sama dia di umur yang dia yang segini. Walaupun dia anak laki-laki, tapi dia masih bisa, maksudnya perasaannya dia tuh sayang sama mami, dia bisa nunjukin lah gitu lah, bisa menunjukkan perasaan sayangnya itu kepada maminya. Terutama kalau misalnya maminya sedih atau apa gitu, dia bisa hibur saya gitu, walaupun dia anak laki-laki ya. Dia udah sampai di tahap bisa berteman dengan banyak orang, terus kreativitasnya juga luar biasa ya untuk anak umur segitu. Sama ya dia menyenangkan aja, jadi ya itu udah
bikin saya bangga sih. Dia bisa bergaul tapi bisa juga main sendiri, jadi cukup seimbang loh. Buat anakku Haris, kamu harus jadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang patuh sama orang tua. Kalau di rumah patuhnya sama orang tua, tapi kalau di sekolah harus patuh sama missnya ya. Sehat selalu ya anakku. Untuk anak kami Vincent, teruslah berjuang menjadi anak yang mandiri, anak yang rendah hati, anak yang bijaksana dan bertanggung jawab. Mama bangga sekali sih sama Matthew ya. Mama nggak bisa ngomong apa-apa sih. I love you. Untuk anakku Oliver, Mami cuma pengen bilang Mami tuh selalu sayang sama kamu. Buat Mami, kamu, anak-anak Mami itu adalah dunia buat Mami. Jadi seperti pensil warna aja gitu. Kamu mewarnai hidup Mami dengan warna-warni kehidupan. Ada kalanya Mami sangat bahagia dengan perkembangan kamu. Kamu tumbuh sehat, kamu menjadi anak yang pintar. Ada kalanya juga Mami khawatir ketika kamu sakit atau kamu kesulitan atau apa. Ada kalanya juga Mami merasa sedih kalau kamu sedih gitu, Mami ikut sedih. Tapi ada kalanya juga Mami harus bertindak tegas sama kamu supaya kamu bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Dan ada kalanya juga Mami harus marah atau kesel sama kamu. Tapi terlepas dari itu, yang harus kamu tahu adalah Mami tidak pernah menyerah. Mami terus menjalani peran Mami sebagai seorang ibu untuk kamu. Mami selalu menemani hari-hari kamu. Selama Mami masih ada, Mami akan selalu mendukung kamu, selalu memberikan yang terbaik untuk kamu. Yang pasti karena mama itu sayang, jadi nanti kemana-mana kamu udah berteman ke luar dunia, cuman ya kalau ada apa-apa ya mama ada di sini gitu. Marah-marahnya mama itu juga buat kamu nanti siapin di luar sana, jadi ya bagian dari situlah. Nah, jadi ya. Terima kasih. Kok mama nyanyi? Makasih ya. Makasih, pokoknya buat mama ya. Lagi boleh bilang Apa? Hari Ibu ini adalah suatu hari untuk merimain kita sebagai para ibu untuk terus menyemangati sesama para ibu, karena saya yakin kita memilih peran sebagai ibu itu bukan hal yang mudah. Ada kalanya juga kita harus berada di bawah, merasa sedih dan sebagainya. Karena itu memang kita membutuhkan support juga dari orang-orang di sekitar kita. Jadi hari Ibu ini sebagai hari untuk merimain saya pribadi juga untuk harus selalu support sesama para ibu. I had a mother